Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama Miss Anita. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang sudah tidak asing lagi untuk kita, yaitu procedure text. Nah, bagaimana sih membuat teks prosedur di dalam bahasa Inggris? Apa saja struktur dan ciri-cirinya? Untuk mengetahui itu semua, yuk simak penjelasan berikut ini. Sebelum memulai materinya, berikut adalah objective of the lesson atau tujuan dari video pembelajaran ini. Okay, now we will start from the definition of the procedure text. Procedure text is a type of text that provides instructions or directions on how to do, make, or perform a specific task, and it is put into the chronological step. Atau dalam bahasa Indonesia, teks prosedur dapat diartikan sebagai jenis teks yang menginformasikan tentang bagaimana cara melakukan sesuatu, membuat sesuatu, menyelesaikan suatu pekerjaan, atau kegiatan secara bertahap. Ada beberapa tipe teks prosedur yang diketahui. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama adalah recipe atau resep, misalnya resep makanan atau minuman. Yang kedua adalah experiments, misalnya eksperimen sains di laboratorium. Dan yang terakhir adalah tutorial, misalnya saja tutorial makeup atau tutorial dalam menggunakan alat-alat elektronik. Atau kalau dalam konteks perbankan, misalnya saja ada tutorial how to withdraw money from the ATM atau bagaimana cara menarik uang di bank. Melalui video tersebut, kita akan melihat bagaimana sih tutorial untuk mengambil uang menggunakan mesin ATM. Selanjutnya, apakah ada yang tahu apa saja sih generic structure dari procedure text? Yes, that's correct. Dalam procedure text, ada generic structure atau kerangka dasar yang digunakan dalam menyusun sebuah teks. Yang pertama adalah goal atau aim, yang digunakan untuk menyatakan tujuan dari teks tersebut. Yang kedua adalah ingredients or material atau alat dan bahan yang digunakan atau yang diperlukan. Kata ingredients ini lazimnya digunakan untuk resep ya. Jika teks yang dibuat adalah tutorial, maka tidak perlu menggunakan kata ingredients. Dan yang terakhir adalah method atau steps, yaitu langkah-langkah yang digunakan berdasarkan urutan. Next is the language feature, atau beberapa ciri kebahasaan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah using action verb, atau menggunakan kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat. Misalnya kata cut, steer, put, dan lain-lain. Yang kedua adalah using imperative sentence, atau jenis kalimat yang digunakan untuk memberikan perintah, instruksi, saran, atau permintaan kepada seseorang. Kalimat ini sering juga disebut kalimat perintah. Yang ketiga adalah using simple present tense, dan yang terakhir adalah using a linking words atau connective words such as first, after that, then, dan lain-lain yang digunakan untuk menunjukkan sequence atau urutan. Agar lebih jelas, yuk kita simak contoh berikut ini. Dari teks ini, kita bisa melihat semua penggunaan generic structure dan language feature dari procedure text. Hayo, coba sebutkan kembali apa saja sih generic structure dan language feature yang dimaksud. Nah, karena kita sudah melihat apa saja generic structure, language feature, dan example of the procedure text, now we move to a quiz ya, sekaligus untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Simak pertanyaan berikut ini. Wow, good job everyone. Eits, masih ada soal lagi nih. Hayo, sekarang siapa yang bisa menyusun urutan yang tepat dari procedure text ini? Kalian juga bisa menuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Oke, sebagai penutup, jangan lupa mengerjakan tugas ini juga ya. Itulah tadi video pembelajaran tentang procedure text. Good luck for your assignment and see you again next week. Bye, sampai jumpa.